anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya walaupun berada di rumah. Nah, anak-anak bagaimana tadi tanggapan tentang videonya? Bingung? Penasaran ya? Nah, anak-anak sebenarnya hari ini kita akan memasuki materi PLS, yaitu di mana materinya tentang pengembangan sikap demokratik. Nah, langsung saja ya biar mempercepat waktu. Bu Delina di sini tidak akan sendiri loh, tetapi nanti akan ditemani oleh ada Ibu Eli, ada Pak Adven dan juga Bu Sela. Bu Delina di sini akan menjelaskan tentang pengertian sikap demokratik. Nah, sebelum memasuki pengertian dari sikap demokratik, anak-anak di sini pasti sudah pernah mendengar apa sih demokratik itu? Sudah belum? Ya. Kalau mau lebih lanjut, ayo kita langsung akan memasuki materinya. Oke? Nah, di sini tentang masalah pengendalian lingkungan sekolah dari SMP Tegal Jaya. Kita masuk langsung ke dalam materinya, yaitu pengertian. Oke, pengertian dari demokratik itu berasal dari dua kata anak-anak, yaitu dari demos dan kratos. Nah, di mana di sini ada bertuliskan demos itu berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Nah, jadi dapat diartikan anak-anak demokrasi itu sebagai kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, atau sederhananya menurut Abraham Lincoln yang seperti ada di gambar di samping, berarti itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nanti akan dijelaskan ada tujuan, ciri-ciri dan juga contoh-contohnya oleh Bu Eli, Pak Adven dan Bu Sela. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik-adik. Saya Bu Eli, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Delina. Materi MPLS tentang sikap demokratik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari sikap demokrasi. Ada 4 ya adik-adik ya. Kalian bisa lihat. Mengajarkan kepada siswa untuk lebih bersikap demokratis. Sikap demokratis yang seperti apa? Kalian bisa mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Kalau misalnya di lingkungan sekolah, kalian bisa mengikuti pemilihan OSIS yang pasti setiap tahunnya akan diselenggarakan oleh pihak sekolah. Tujuan yang kedua, mengajarkan bertanggung jawab. Yang paling utama adalah kalian bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Contohnya, pada saat kalian sebagai seorang pelajar, kalian bertanggung jawab dalam mengerjakan PR, mendengarkan guru ketika mengajar, dan lain sebagainya. Tujuan yang ketiga, mengajarkan cara menghargai. Cara menghargai yang seperti apa? Mulai dari cara menghargai ketika orang lain berbicara, kita bisa mendengarkan dengan baik. Ketika guru di sekolah menjelaskan, kalian bisa mendengarkannya dengan baik. Dan tujuan demokrasi yang terakhir, sebagai bekal siswa ketika terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah tujuan yang paling penting, karena apa? Ketika kalian bersekolah, pasti nanti tujuan akhirnya adalah bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, di Bali kita mengenal teruna-teruni yang ada di lingkungan masyarakat kita. Di situ kita bisa mengajarkan bagaimana cara adik-adik nanti bisa bersosialisasi di dalam masyarakat. Nah, sekian tujuan demokrasi yang Bu Eli jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan tetap bersemangat. Hai adik-adik, melanjutkan penjelasan dari Bu Delina dan Bu Eli tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Menurut kalian, apa sih ciri-ciri demokrasi? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat ya di sini ada beberapa ciri-ciri terlaksananya demokrasi. Yang pertama, hal yang dibicarakan untuk kepentingan bersama. Nah, di sini demokrasi ini akan kita batasi lingkup pembicaraannya dalam lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang dibicarakan apa sih? Banyak hal, bisa dari pemilihan kepengurusan kelas, bisa ke pemilihan pengurus OSIS, dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan sekolah. Nah, berarti yang harus dibicarakan dalam demokrasi ini tentang bagaimana memilih pengurus yang baik untuk
melanjutkan kegiatan kita sehari-hari. Oke, yang kedua itu ciri-cirinya pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Nah, akal sehat itu seperti apa? Artinya ketika kalian melakukan demokrasi, proses demokrasi ini, kalian harus mempertimbangkan bagaimana cara bertindak, bagaimana menyampaikan sesuatu itu kepada orang-orang atau kepada teman-teman, dan bagaimana hati kalian menanggapi hal yang akan kalian ungkapkan, sehingga dari pikiran, perkataan, dan hati nurani kalian harus sesuai atau seirama. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah proses pembicaraan selalu mempertimbangkan moral. Nah, bedanya apa dengan hati nurani tadi? Kalau moral itu berhubungan dengan tindakan kalian. Apakah demokrasi itu akan menyebabkan atau memilih tindakan yang baik atau tidak baik untuk kedepannya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Artinya dalam demokrasi kalian diharapkan bisa memilih hal-hal yang baik untuk semuanya. Nah, ciri-ciri yang keempat, pendapat mudah dipahami dan masuk akal. Artinya apa? Artinya ketika kalian memberikan pendapat harus sesuai dengan konteks pembicaraan kalian. Apakah kalian berbicara dengan Bu Guru, Pak Guru, atau kalian berbicara dengan teman. Nah, di sini semua masukan itu harus bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah, sehingga teman-teman kita juga memahami apa maksud dari apa yang kita utarakan. Kemudian ciri-ciri yang kelima, hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat. Nah, di sini maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa keputusan yang akan kalian ambil bersama itu harus diterima atau tidak memberatkan salah satu pihak. Contohnya, ketika kalian memilih perangkat kelas, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya, orang yang dipilih itu juga harus menerima. Jadi kalau misalkan teman kalian tidak mau dijadikan ketua atau mungkin tidak mau dijadikan bendahara, maka kalian harus membahasnya bersama-sama lagi siapa yang mau dan menerima keputusan itu. Nah, hal ini berkaitan dengan ciri-ciri yang nomor 6, yaitu keputusan yang diambil adalah mufakat bersama. Nah, di sini mufakat bersama artinya disepakati oleh semua pihak, baik pihak yang terpilih maupun pihak yang memilih atau memberikan saran. Nah, kemudian mufakat ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada manusia. Nah, bagaimana? Dari keenam ciri-ciri ini, ada yang masih kebingungan? Kalau ada yang masih kebingungan, kita akan lanjut melihat apa sih contoh-contoh dari proses demokrasi. Kita akan bertemu dengan Pak Fen. Ya. Di sini Pak Fen akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eli, Bu Delina, dan Bu Sela. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan contoh pelaksanaan demokrasi yang ada di sekolah. Oke, tadi sempat disinggung oleh Bu Sela. Salah satu contohnya adalah bagaimana pemilihan yang terjadi berkaitan dengan pengurus OSIS. Nah, kita dalam satu lingkup SMP Tegaljaya setiap tahun itu pasti ada yang namanya pemilihan pengurus OSIS. Setiap siswa nanti akan punya hak suara untuk memilih. Dan ini adalah salah satu budaya demokrasi yang kita terapkan di sekolah kita di SMP Tegaljaya nanti ya. Berikutnya yaitu tentang menghargai perbedaan agama. Nah, apa itu menghargai perbedaan agama? Nanti ketika kalian masuk di SMP Tegaljaya, kalian tidak hanya sendiri ya, misalnya agamanya Katolik. Kalian semua di sini Katolik, semua tidak. Kalian akan bertemu dengan teman-teman baru dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, mungkin kulitnya juga berbeda, bahkan agamanya pun berbeda. Dan di situ akan sulit buat kalian kalau tidak bisa menghargai. Jadi penting buat kalian untuk menghargai perbedaan agama. Itu. Nanti kita akan mendalami secara lebih tentang menghargai perbedaan agama. Nanti di sana ceritanya tentang seorang polisi yang menemukan anak kecil. Di sana anak kecil itu sedang berjualan. Kolak Pak, kolak pisang dibeli cuman 5.000. Pak,
Nyatane nek nyebrang ya nganggo aturan, cah bayi lho. Yang kamu lakukan itu bahaya. Kan sana udah ada zebra cross. Nah, diulangi lagi ya. Iya Pak, maafkan saya. Saya juga capek. Dari tadi siang udah jualan kolak dan saya juga mau pulang ke rumah jalan kaki. Antar yuk. Pak, saya boleh minta minumnya? Saya mau buka. Ya nggak boleh. Canda, Dek. Udah, ayo kamu makan sekalian buka puasa. Dek, kamu jualan kolak buat apa? Itu Pak, mukenanya ibu saya udah jelek. Saya mau beliin mukenanya ibu saya yang baru buat lebaran besok. Ayo Dek, turun. Udah sampai sini aja Pak. Makasih ya mukenanya. Ya, sama-sama ya. Salam buat berikutnya, yaitu seperti apa berteman dengan semua siswa. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan kakak kelas, ya kita tetap harus bisa berteman. Ketika kita bertemu dengan adik kelas, ya kita juga harus bisa berteman. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, itu contoh-contoh dari pelaksanaan demokrasi yang ada di sekolah, khususnya di SMP Tegal Jaya. Semoga dengan contoh dan semua materi yang kami sampaikan bisa membantu adik-adik semua untuk mengenal SMP Tegal Jaya ya. Selamat ber-MPLS. Semoga dalam hari-hari berikutnya tetap semangat dan bisa lebih kenal dengan teman-teman dan sekolah kita tercinta. Oke, gitu ya. Selamat siang dan sampai jumpa. See you.